Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Agusfian dengan NIM 210001927 dari program studi teknik industri kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam pertemuan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya bercerita mengenai pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin maupun muslimat, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak memiliki batasan waktu. Berapapun umur kita saat ini, entah itu muda ataupun tua, semuanya wajib menuntut ilmu sampai ajalnya menjemput. Bahkan seorang yang sudah dianggap ulama pun juga tetap perlu menambah ilmunya. Apalagi kita yang bukan ulama, tentulah lebih ditekankan lagi untuk menuntut ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, sesungguhnya kesuksesan dan kebahagiaan tidak akan pernah diraih tanpa ilmu. Seorang yang ingin sukses dan bahagia di dunia saja membutuhkan ilmu untuk meraihnya. Apalagi jika kita ingin sukses dan bahagia di akhirat, tentu saja ada ilmunya. Ilmu agama itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah fondasi kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah petunjuk agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bayangkan apabila masyarakat kaum muslimin hidup tanpa ilmu, khususnya ilmu agama. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang memotivasi umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Baik itu ilmu yang menjunjung kehidupan kita di dunia ataupun ilmu yang membawa kesuksesan kehidupan kita di akhirat. Namun nyatanya banyak umat Islam yang saat ini justru sibuk menuntut ilmu dunia dan melupakan ilmu akhirat. Padahal Allah benci dengan orang yang demikian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi seorang yang dibenci Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia, tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling ideal. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju surga akan dimudahkan. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju surga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju surga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surga?
Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridho Allah kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang di air agar diampuni dosanya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu itu dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah, manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama itu adalah orang pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin yang hadir di sini, yang menonton ini, untuk mendatangi majelis ilmu untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah, jamaah, bahwa pertanda seorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.